Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Pretty Room. Kembali lagi bersama aku, Tita. Nah, pada hari ini aku nggak review buku ya guys ya. Jadi hari ini tuh aku mau ngebahas topik mengenai sandwich generation ya guys ya. Dimana ini tuh topik yang menurut aku tuh benar-benar kayak belum banyak gitu ya yang benar-benar bisa memberikan solusi gitu ya. Nah, aku juga sebelumnya riset-riset juga ya guys ya mengenai topik-topik ini, udah banyak yang bahas juga para youtuber ya guys ya. Nah, di sini aku mau ngasih solusi ya guys ya mengenai topik yang akan kita angkat di sini, yaitu mengenai topik sandwich generation ya guys ya. Dimana si sandwich generation ini tuh itu tuh siklus ya guys ya. Jadi siklus dimana satu orang keluarga harus menanggung beban di dua generasi ya guys ya. Jadi generasi yang pertama itu bisa jadi adalah orang tuanya yang sudah enggak bekerja, dan generasi kedua itu bisa jadi adik-adiknya atau keluarganya sendiri ya guys ya. Nah, keluarganya sendiri itu seperti siapa? Contohnya misalkan yang kerjanya itu misalkan cuma ayahnya aja gitu ya. Sedangkan dia harus membiayai misalkan ya anaknya, terus istrinya, terus belum orang tuanya ya guys ya. Atau misalkan yang belum menikah, contohnya yaitu orang tuanya orang tuanya yang harus dia biayai, dan juga adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang mungkin ada yang sakit atau yang masih menganggur, dan mungkin kamu salah satunya yang hanya bisa produktif bekerja dan menghasilkan uang gitu ya guys ya. Jadi dalam satu keluarga itu hanya membebankan ke satu orang aja ya guys ya. Nah, yang harus kalian pahami di permasalahan sandwich generation ini ya guys ya. Aku riset-riset juga banyak yang komen ya di youtuber-youtuber yang membahas mengenai sandwich generation ini ya. Kalau misalkan orang tuanya yang memang dia masih mampu bekerja, dan bahkan dia tidak mau gitu kan membebankan keluarganya atau membebankan si anaknya ini untuk menjadi tulang punggung keluarga, menurut aku itu merupakan bukan menjadi masalah dari si sandwich generation itu ya guys ya. Tapi justru kalau orang tuanya yang seperti itu berarti dia tuh benar-benar bagus gitu ya. Dia tuh benar-benar paham dengan situasi dan kondisi yang dia alami dan keluarga dia alami gitu guys ya. Jadi yang akan aku angkat si topiknya ini adalah yang memang sandwich generation, tetapi dia itu hanya satu gitu ya guys ya, dibebankan ke satu orang dimana si satu orang ini pun mungkin ada yang memang dia bekerja dengan gaji yang memang cukup, ada yang tidak cukup, ada juga yang mungkin dia masih kuliah sambil bekerja gitu kan, atau mungkin juga tidak kuliah dan lain-lain. Nah, solusi yang pertama ya guys ya, yang menurut aku untuk kalian para sandwich generation ya guys ya, aku pernah merasakan gitu kan, dimana sulitnya menjadi orang yang istilahnya tuh dijadikan sebagai tulang punggung keluarga dan lain-lain gitu ya guys ya. Jadi aku paham banget gitu gimana rasanya harus survive gitu kan, untuk bisa bertahan hidup gitu kan, dan juga mengejar impian. Nah, yang pertama, solusi yang aku sarankan bagi kalian yang sandwich generation ya, yaitu yang pertama itu mencari pekerjaan yang memang gajinya tuh cukup ya guys ya. Gajinya cukup untuk kamu sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk mungkin adik atau kakak, atau mungkin juga ada yang dibiayai yang lainnya. Nah, itu kamu harus hitung dulu gitu kan. Misalkan kalau aku gak bisa kerja di A atau di B dengan gaji sekian gitu, kamu buat kayak rencana perhitungan keuangan yang benar-benar detail gitu kan, untuk memilah-milah kemana nih, misalkan nah ini untuk ayah, untuk ibu gitu kan, atau ini untuk biaya sekolah adik, atau ini untuk misalkan cari si kakak misalkan mau cari kerja dan lain-lain gitu ya. Atau misalkan gini, kita kan nggak pernah bisa tahu ya situasi dan kondisi gitu ya, kita hanya bisa berencana ya. Kadang juga gitu kan ada yang gajinya tuh ya boro-boro buat dibagi-bagi keluarga gitu kan, tapi buat diri sendiri aja nggak cukup gitu kan. Gimana nih posisinya kalau seperti itu ya. Nah, untuk kamu ya, solusi mungkin untuk para sandwich generation itu juga kan ada yang mungkin dia skillnya mumpuni gitu kan ya, bisa bekerja di perusahaan yang oke, ada juga yang karena mungkin faktor ekonomi boro-boro bisa bekerja di yang oke gitu kan, istilahnya bisa bekerja aja udah bersyukur gitu kan ya. Nah, untuk solusi yang kedua ya, untuk situasi dan kondisi yang mungkin dari tadi penghasilannya kurang atau kurang dari yang diharapkan ya. Contohnya kalian kerja misalkan di sebuah perusahaan, di shifting, atau mungkin juga hari liburnya itu 1 hari, atau mungkin juga ada yang 2 hari. Nah, maksimalkan ya, kalau bisa maksimalkan hari libur itu untuk bisa mendapatkan uang tambahan gitu ya guys ya.
Nah, uang tambahan contohnya misalkan kalian bisa mencari pekerjaan yang misalkan 2 sampai 3 jam, atau setengah hari bisa dibayar langsung gitu ya. Jadi si uangnya itu bisa kalian olah lagi untuk biaya kalian sehari-hari gitu. Dan untuk gaji kalian itu bisa kalian save gitu kan, buat tabungan, dan dipilah-pilah juga untuk tadi kebutuhan keluarga dan lain-lain ya. Nah, untuk yang ketiga, gimana nih solusinya kalau misalkan si situasi si senior generation ini kamu yang pengen kuliah misalkan ya, kamu yang dari SMA pengen kuliah tapi ada masalah misalkannya di keluarga dan ngebuat kamu harus mengurungkan niat kuliah gitu kan. Oke, ini solusi dari aku ya. Bagi kalian yang mempunyai impian kuliah ya, kalian harus memiliki goalsnya ya, misalkan kapan kalian akan kuliah. Contohnya deadline-nya ya, deadline kalian buat mau kuliah. Contoh kalian misalkan lulus SMA usia kalian 17 ya. Nah, kalian ingin kuliah nih misalkan ya. Ingin kuliah, kalian set gitu ya. Kalian atur misalkan maksimal aku 20 deh masuk ke kuliahan gitu kan. Atau misalkan kalian kasih jangka waktu usia 22 lah, oke gitu kan. Berarti 5 tahun nih ya, sama 5 tahun atau 3 tahun ini kalian mencari uang, mencari pekerjaan gitu kan, dan save money gitu kan. Save money untuk kuliah ya. Dan untuk bisa lebih meringankan lagi, kalian cari-cari info-info mengenai perkuliahan baik swasta ataupun negeri yang memang bisa beasiswa. Jadi kalian bisa si uang tadi yang di save itu kalian bisa olah buat mungkin nanti kalian biaya sehari-hari, atau mungkin juga kalian bisa olah lagi untuk kalian bisa buat usaha kecil-kecilan gitu kan, buat kalian misalkan bisa jualan tuh di kampus dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian untuk yang senior generation itu harus benar-benar punya jalan keluar banyak sekali gitu ya. Nah, gimana nih kalau misalkan nggak kuat ya, nggak kuat dan memang karakter anaknya kan si senior generation ini kan beda-beda ya gitu kan. Ada yang mungkin dia bisa mampu, ada juga yang enggak gitu kan. Nah, bagi kalian yang memang udah ngerasa gue gak kuat, gue gak bisa, gue gak mampu, gue cuma mampunya segini aja, nah kalian coba cara keempat ya. Cara keempat ini mungkin diskusikan dengan keluarga, atau mungkin kalian lihat dulu nih di antara anggota keluarga yang produktif, di antara keluarga kalian itu ada siapa aja gitu ya, ada berapa orang, dan kalian juga lihat kemampuan mereka, apakah mereka orang yang sadar terhadap kondisi dan situasi yang kalian alami ataukah tidak gitu. Karena kalau misalkan si anggota keluarganya yang bodoh amat ya udah gitu kan, lu aja gitu kan yang nanggung semuanya, nah itu juga gak bakalan jadi solusi ya. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai anggota keluarga tetapi sudah mentok, misalkan tadi udah cari kerjaan contohnya, misalkan udah susah yang memang mencukupi ya, terus tadi misalkan mau menabung dan lain-lain juga dirasa kalian misalkan belum bisa se-struggle itu gitu kan ya. Nah, yang ketiga misalkan kalian tadi pas awal tuh mencari pekerjaan yang penghasilannya oke, ternyata susah misalkan ya. Jadi kita masuk ke solusi yang keempat ya. Nah, solusi yang keempat ini tadi kan untuk mendiskusikan dengan keluarga, tetapi masih sama nih ya, masih sama misalkan di antara anggota keluarga juga tidak ada yang membantu nih, tidak ada yang paham gitu kan, dan malah mereka misalkan masing-masing bodo amat gitu kan, malah terus-terusan kamu yang ditekan gitu kan. Solusi yang terakhir, bukan solusi yang terakhir juga sih, solusi yang kelima yang bakalan aku kasih ke kalian, yaitu ya kalian coba merantau ya, coba merantau, coba mencari pekerjaan yang dimana kalian bisa fokus ya, bisa fokus, kalian bisa lebih nge-explore diri kalian sendiri, dan kalian juga bisa keluar dari zona toxic gitu kan. Karena mau gak mau ya, biasanya kalau sandwich generation gitu kan banyak tuntutan, lama kelamaan itu pasti komunikasinya tuh jadi toxic gitu kan. Nah itu kan jadi mempengaruhi energi kalian yang asalnya struggle, semangat dan lain-lain tuh jadi down gitu, dan ketika down kalian gak ada yang ngebantu kan, nantinya malah jadi stres dan depresi gitu ya. Nah, ini aku udah catat ya. Untuk solusi yang pertama itu tadi mencari gaji yang oke ya, dan yang kedua itu mencari uang tambahan jika gaji kamu dirasa kurang cukup. Yang ketiga itu membuat deadline buat kamu senior generation yang mungkin ingin kuliah atau punya goals yang ingin kamu wujudkan. Terus yang keempat itu jika misalkan kalian sudah mulai kayak 1, 2, 3 tadi udah ngerasa tidak mampu ya. Nah, ini solusi yang keempat itu mencari bantuan ke keluarga yang memang dalam usianya itu yang produktif, tapi dia juga yang memang sadar akan situasi dan kondisi kamu tentunya ya. Tapi kalau misalkan ini yang tadi, yang terakhir, yang kelima ya, solusi yang terakhir, jika misalkan si saudara-saudara atau mungkin yang tadi anggota keluarga itu tidak ada yang sadar dan tetap kamu yang terus-terusan ditekan ya,
dan kamu yang terus-terusan harus berpikir sendiri. Solusi yang terakhir itu aku kasih ya, kamu merantau, kamu mencari pekerjaan di luar kota, kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, dan kamu bisa atur semuanya ya. Dari misalkan gaji kamu berapa, untuk keluarga kamu kirim berapa, untuk diri kamu sendiri berapa, gitu ya. Nah, sebenarnya aku pengen panjang lebar mengenai sandwich generation ini tuh, masih banyak banget topiknya ya. Mungkin aku bakalan buat si part 2 nya gitu ya, part 2 nya bagi kalian sandwich generation yang mungkin di antara tadi yang 5 itu masih membutuhkan solusi lain atau mungkin opini lain dari aku gitu ya guys ya. Oke guys, terima kasih udah nonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video aku. Thank you for watching.